Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bersama Mas Gunggung lagi di sini. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai kelas khusus lansia. Kelas khusus lansia. Ini adalah kelas yang sudah berjalan 10 tahun lebih. Jadi memasuki tahun ke-11. Sejarahnya adalah Purnawirawan TNI AL. Saya melatih beliau-beliau para purnawirawan TNI AL dari usia 70-an, 70-71. Sekarang sudah rata-rata usia 80-81. Jadi bayangkan kalau ibu bapak sekalian masih punya orang tua gitu kan, punya kakek nenek yang usianya 70-an, kemudian dengan latihan metode ini bisa kita bantu untuk lebih baik, lebih sehat, lebih bugar, sehingga bisa dipanjang. Mudah-mudahan seperti itu. Karena pada dasarnya semua apapun intervensi yang diupayakan oleh manusia berusaha untuk memperpanjang usia. Mudah-mudahan dengan usia yang lebih panjang, amal ibadah lebih banyak, gitu kan, memperbaiki kesalahan juga lebih baik, yang nggak benar begitu kan diperbaiki lagi, mampu berbuat kebaikan yang lebih banyak dari biasa. Jadi intinya ke situ sih, dan tidak kurang suatu apa. Kenapa? Karena ada yang usianya panjang tetapi tidak berdaya, misalnya hanya berbaring saja di tempat tidur, tidak punya kesehatan yang cukup, hingga kemudian jadi merepotkan orang gitu ya. Ya memang itu akan menjadi ujian bagi anak-anaknya atau mungkin kerabat atau saudaranya untuk merawat. Jadi ujiannya adalah perawat. Tapi biasanya kalau kita tanya pada para lansia, mereka biasanya nggak mau untuk seperti itu. Mereka pengennya tetap mandiri. Bahkan kalau perlu masih masih menghasilkan, begitu kan, masih menghasilkan. Ya paling nggak untuk dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri. Maka dari itu ada beberapa konsep lanjutan yang saya susun sedemikian rupa sehingga para lansia ini membentuk komunitas olah nafas. Lalu dia melatih di situ. Lalu dia melatih di situ. Dia ikut berlatih dan melatih. Dan ini sudah mulai berjalan, sudah mulai berjalan. Alhamdulillah. Jadi tidak hanya mereka sebagai peserta, juga mereka sebagai pelatih. Oke, balik ke konsep tadi. Kelas ini ditujukan bagi para lansia yang ingin bugar dengan menggunakan pendekatan yang sudah saya terapkan selama 10 tahun di kelas Purnawirawan Angkatan Laut. Jadi dasarnya itu. Jadi materinya akan dibuat secara berkala, secara berjenjang per beberapa bulan sekali, ada penambahan, ada perubahan, dan seterusnya. Dan diharapkan ada uji laboratorium bagi para lansia ini. Dari sisi lansia yang barangkali dikarunia rezeki yang cukup, maka mereka bisa ikut kelas ini langsung. Tapi jika tidak, maka bagi siapapun yang mendengar ini, anak-anaknya khusus, anak-anak, bantulah para lansia, bantulah para orang tua, atau mungkin kakek nenek kita, atau siapa saja yang menurut kita sudah sepuh, untuk diajak bergerak, diajak olah nafas, ajak saja. Saya akan share, saya akan share video ya, yang mudah-mudahan ini dapat dapat memberikan inspirasi, dapat memberikan inspirasi. Ya, sebentar, saya pastikan dulu share-nya ini, share sound-nya nyala. Oke, saya ulangi ya, share sound-nya sudah nyala.
sekarang akhir tahun 2019. Sekitar 5 tahun saya mengikuti olah napas yang dilatih Saudara Agung. Manfaat saya rasakan benar-benar nyata. Satu hal yang sudah jelas, selama ini di dalam rangka mengendalikan tingkat kolesterol, saya mengalami kesulitan mengendalikan LDL. Komponen LDL untuk menurunkan dari standar, yaitu harus di bawah 100. Pada waktu itu terlalu sulit. Tapi begitu mengikuti latihan ini, hanya sekitar 3-4 bulan mengikuti latihan, LDL saya sudah bisa di bawah standar. Artinya sudah bagus. Di samping itu, problem saya waktu itu adalah mengecilkan perut. Sekarang perut saya betul-betul slim, seperti remaja. Jadi memang latihan ini yang dikembangkan dari penelitian oleh pelatih Saudara Agung ini benar-benar membawa manfaat nyata untuk kebugaran kesehatan. Memang di tempat-tempat latihan kebugaran merpati putih yang lain mungkin belum diketemukan, karena ini baru dilaksanakan di sini sebagai percontohan. Jadi saya anjurkan sedini mungkin mengikuti latihan ini. Kami para sepuh mengikuti latihan itu sudah merasakan manfaatnya. Memang kami juga berpikir kalau lebih awal kita mengikuti latihan ini, kebugaran itu akan lebih bagus. Semoga langkah-langkah lebih lanjut di dalam rangka mengembangkan kebugaran dengan metode kesehatan nyata ini betul-betul akan terus bisa bertahan dan berkembang dengan baik. Bravo, olah napas merpati. Nah, kembali ke perselansia tadi. Jadi itu, saya sudah melatih di situ dengan berbagai macam variasi. Dan selalu ada per 3 bulan uji laboratorium bekerjasama dengan Rumah Sakit Marini Cilandak. Dan beliau, Pak Laksamana Punawirawan Tantokuswanto, itu selalu melakukan second opinion medical check up di Rumah Sakit Mount Elizabeth Singapura. Jadi nggak main-main, nggak main-main. Bukan metode yang baru saja dilatihkan, bukan. Tapi ini sudah melalui perjalanan panjang medical check up belasan orang setiap 3 bulan. Bayangkan, jadi saya punya data banyak sekali setiap 3 bulan. Dan ada second opinion ya, beliau berangkat setiap tahun sekali ke rumah sakit medical di Singapura, ya, Mount Elizabeth, dan melakukan uji lab yang sangat ketat di sana. Karena beliau bilang begini, di Indonesia itu bisa saja tidak ada bintangnya. Maksudnya bisa saja lolos pada sebuah angka di sebuah variabel. Bisa saja seperti itu. Tapi ketika ke Singapura itu bisa muncul bintangnya banyak. Kenapa? Karena standar lebih tinggi, lebih ketat. Lebih ketat. Jadi kalau hasil second opinion di medical di Mount Elizabeth Singapura itu lolos, maka kecenderungannya adalah ini mesti benar metode ini mesti benar. Sampai beliau dikasih selamat oleh profesor tempat biasa berkonsultasi begitu ya, bahwa this is very good, you are younger. Nah, kira-kira begitu, bahwa ini sangat bagus sekali, intervensi apapun yang Bapak lakukan di Indonesia ini pasti sudah bagus karena hasilnya begini. Nah, itulah yang membuat beliau percaya sampai sekarang ini masih terus, dan kemudian dikembangkan ke Mabes TNI AL, lalu ke Dislit Bangal, Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AL, kemudian ke Kolin Lamil, kemudian ke RS Marinir Cilandak, dan kemudian ke RS Minto Harjo, RSAL Minto Harjo. Jadi 2 rumah sakit Angkatan Laut di Jakarta, rumah sakit besar, itu dokter dan tenaga kerjanya sudah latihan. Dokter dan tenaga kesehatannya sudah latihan.
Ya, jadi ini. Nah, kemudian beliau berpesan, coba sebarluaskan, buat masyarakat dapat manfaat lebih besar. Maka saya berinisiatif di 2023 setelah menunggu ya sekitar 9-10 tahun lah, setelah menunggu selama itu, baru kemudian kelas ini dibuka untuk umum dengan materi yang diajarkan kepada para punawirawan TNI AL ini. Dan nanti kita akan ada latihan bersama di Zoom ya, via Zoom. Karena kelas ini via Zoom. Akan ada latihan bersama untuk bareng-bareng bersama para punawirawan untuk saling menyemangat. Dan begini, memang kita bisa saja mendapatkan sebuah materi dari manapun gitu kan, baik materi gerak atau olah nafas atau apa saja yang bisa kita berikan pada lansia, bisa apa saja. Tetapi bertahan selama 9-10 tahun, menjaganya tetap konsisten dengan hasil yang terbaik selama 9-10 tahun itu bukan perjalanan sederhana. Makanya kadang-kadang saya sering ingatkan pada teman-teman yang baru memulai meniti karir begitu ya untuk melatih lansia. Ya enggak apa-apa, teruskan saja. Nanti kita akan lihat seiring waktu bertahan tidak kelompok latihan Anda. Karena biasanya untuk sebuah hal yang baru itu ya apa istilahnya hangat-hangat tai ayam begitu. Nah, ya mohon maaf istilahnya memang begitu. Peribahasanya memang begitu ya. Peribahasanya memang begitu. Jadi biasanya karena hype gitu ya, hype bahwa, oh keren, hebat dan sebagainya. Tapi kita tunggu seiring waktu. Bertahan tidak 5 tahun. Misalnya contoh begini, di kelas cancer, ada nggak pasien yang sudah bertahan survive, yang masih latihan metodenya, yang lebih dari 5 tahun? Karena cancer tidak bisa dilihat dari misalnya baru dilatihkan sebulan lalu mengecil. Belum bisa, belum bisa. Anda harus nunggu sampai 5 tahun dulu baru bisa disebut sebagai survivor. Itu baru survivor yang paling basic lagi, paling bawah lagi, levelnya paling 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 bawah. Jadi Anda harus menunggu paling tidak 10 tahun. Ini beneran, silakan tanyakan pada pasien cancer. Silakan tanyakan pada dokter-dokter yang menangani cancer, ke rumah sakit menangani cancer. Paling tidak Anda harus menunggu 10 tahun. 10 tahun. Baru nanti bisa sebut metodenya itu efektif untuk pasien itu. Jadi bayangkan, nggak main-main. Jadi kalau misalnya baru setahun, 2 tahun, 3 tahun, masih panjang perjalanan. Kalaupun mungkin itu bagus ya, kalaupun itu mungkin bagus, ya monggo saja. Kalau bagus silakan diikuti. Tapi kalau baru 2 tahun, 3 tahun, nanti perjalanannya masih panjang. Kita harus menunggu. Bisa bertahan tidak? Orang itu terus istiqomah, konsisten, terus menerus latihan selama paling tidak 5 tahun. Bertahan. Tidak penting jumlahnya berapa, karena jumlah banyak itu bisa terkoreksi dengan sendirinya. Dari sisi konsistensi. Nah, inilah yang kemudian saya sering bilang pada teman-teman bahwa, oke, okay, mungkin nggak sih kita bisa bertahan selama itu dengan sebuah metode nafas? Mungkin saja. Dengan syarat neuroplasticity di otak kita, di otak kepala dan otak jantung kita terbentuk. Itulah kenapa ada kelas 21 hari, ada kelas 66 hari, 60 hari, ada kelas 90 hari, gitu ya. Di kelasnya memang seperti itu. Ada kelas yang panjang karena tujuannya membangun neuroplasticity. Agar apa? Agar kita punya support system. Nah, balik ke lansia tadi, nanti apa yang dipelajari di kelas lansia ini, yang pertama adalah senam-senam. Senam-senam. Senam yang saya ajarkan pada kelas lansia. Dan saya akan terus terang di sini bahwa senam ini menggunakan kombinasi dengan gerakan-gerakan merpati putih. Karena saya adalah murid guru saya, guru merpati putih. Jadi saya mengajarkan itu. Karena itu bagian yang tidak terpisahkan dari diri saya, yang tidak bisa saya hilangkan. Mungkin kita bisa berbeda pendapat mengenai penjelasan dan sebagainya, tapi tetap 25 tahun lebih ya saya di merpati putih, itu tetap tidak bisa hilang. Maka gerakan-gerakan itu kemudian saya teliti, kemudian saya evaluasi, kemudian saya temukan konsepnya, pendekatannya dari sisi, ya kita sebut saja dari sisi metabolisme, sistem syaraf, sistem peredaran dan sebagainya, yang lebih efisien untuk lansia. Gerakannya dibuat sederhana, gitu. Jadi saya mengkombinasikan yang ringan, karena lansia tidak bisa dibikin berat, kan badannya ringkih, jadi harus bikin ringan. Jadi akan ada senam-senam yang nanti dikombinasikan dengan ringan. Kemudian yang kedua nanti akan ada olah napasnya, yakni metode napas ritme. Saya akan berikan ritme-ritme yang juga diajarkan pada kelompok lansia tunawirawan ini yang bermanfaat untuk
Tidak hanya untuk bicara pH lagi, pH lagi. Itu tuh mudah sekali. Kita bicara untuk peningkatan fungsi kognitif di otak. Agar para lansia ini tidak mudah untuk lupa. Ya kan? Karena cenderung rentan untuk kena Parkinson, demensia, anxiety, atau Alzheimer. Maka kita akan ajarkan ritme-ritme seperti itu. Supaya apa? Supaya memori ingatannya akan terus-menerus aktif. Jadi ada senam-senamnya, ada olah napasnya, lalu ada teknik lumbar. Ada teknik lumbar. Ini saya ada kelas terpisah tersendiri, kelas khusus perbaikan secara jepit. Lansia wajib belajar senam lumbar. Wajib. Kenapa? Karena ini adalah masalah yang paling sering muncul pada lansia. Saraf kejepit. Baik pada lumbar 1, 2, 3, 4, 5 maupun pada servikal. Maka akan ada gerakan dan senam termasuk olah nafas yang diarahkan untuk perbaikan lumbar dan servikal. Seperti itu. Lalu akan ada pelajaran mengenai ritme-ritme napas lambat. Lansia harus belajar untuk bernapas lambat. Harus belajar mulai untuk bernapas lambat. Yang kelima adalah belajar untuk rendam tangan di es. Rendam tangan, rendam kaki, dan rendam wajah di es. Wajah selama 15-30 detik, tangan selama 2-3 menit, kaki 15-30 detik. Wajib. Kenapa? Karena lansia brown adipose tissue atau sel lemak coklatnya seiring perjalanan waktu semakin memburuk, semakin melemah. Maka harus distimulasi dengan latihan S supaya meningkatkan browning. Itu wajib. Jadi saya melatih lebih dari 10 tahun ya untuk para lansia yang saya suruh rendam tangannya di es yang betul-betul banyak, nggak boleh es bohong-bohongan, es harus banyak. Silakan nanti bisa bikin sendiri, nanti kita akan ajarkan caranya. Kemudian rendam kaki 15-30 detik, rendam wajah 15-30 detik. Jadi 5 itu nanti akan kita berikan pada lansia. Ini nggak akan ditemukan di tempat lain, nggak akan ditemukan. Dengan 5 ini, kita melakukan perbaikan secara menyeluruh. Senam-senamnya ada, senam lumbar dan sertikalnya ada, olah napas untuk perbaikan lumbar dan sertikalnya ada, olah napas untuk peningkatan pH juga udah otomatis termasuk, olah napas untuk peningkatan fungsi kognitif, memori, hingga mencegah dia dari kecemasan, kemudian mencegah kepikunan, Parkinson, dan termasuk Alzheimer. Baru yang terakhir latihan S. Latihan S. Nanti kita akan kombinasikan ini. Berapa lama prosesnya? Ya, pokoknya ikuti saja. Pokoknya nanti sebulan sudah habis, ya bulan depannya lagi. Jadikan latihan rutin saja. Jadikan latihan rutin saja. Anggap ini sebagai bagian latihan rutin. Dan harinya sama dengan hari di mana saya melatih para lansia di angkatan laut. Harinya sama. Hanya beda jamnya saja. Seru kan? Harinya sama. Bahkan saya berinisiatif untuk membuat harinya dan jamnya pun sama. Sehingga ketika nanti latihan bersama, ya udah nggak ada masalah, tinggal saya share kode Zoom saja. Maka kita jadi saya latihan rame-rame dengan para lansia punawirawan. Nah, seperti itu. Nanti akan ada materi yang keenam. Apa itu? Nanti akan saya ajarkan di kelas. Nah, dengan harapan seperti ini, maka ini akan dapat meningkatkan aspek survival bagi lansia, melakukan recovery. Recovery bagi tubuh lansia, sehingga menjadi berdaya. Berdaya. Bukan umur yang panjang dengan tidak berdaya, tapi berdaya. Sehat, dapat melakukan aktivitas dengan baik, dan tidak merepotkan orang lain. Pada dasarnya seperti itu. Mudah-mudahan kelas lansia ini sama baiknya seperti kelas Punawirawan TNI AL yang sudah berjalan sekian lama dan masih berjalan ke detik ini. Dan saya pun merasa senang sekali. Kenapa? Karena saya jadi bisa melihat bagaimana sebuah ritme napas diterapkan pada tubuh lansia. Perubahannya, kemudian modifikasinya, penyesuaian itu cukup banyak. Tapi saya jadi ngerti, saya jadi tahu. Nah, mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat sekalian. Monggo silakan bagi yang tertarik untuk mengikuti kelas khusus lansia ini. Kita akan belajar dengan teknik, metode pendekatan yang sudah saya terapkan bagi lansia selama 10 tahun terakhir dengan hasil yang luar biasa. Luar biasa. Karena tadi disebutkan sudah oleh Pak Laksamana Purnawirawan Tampu Kuswanto, mestinya kami tahu ini sejak lama. Gitu kan? Mestinya teman-teman lansia ini sejawat tahu ini sejak lama.
Kenapa? Karena manfaatnya luar biasa. Bersama Mas Gung di sini, sampai jumpa di kelas khusus lansia dengan materi yang luar biasa. Lansia harus berdaya. Lansia harus berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. الحمد لله حمدا شاكرين حمدا نعيم حمدا يعافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما الجليل والسلطان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد والله المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء قريب ومؤمن اقوال. اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما. اللهم يا hari ini, hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu. Yang ku beri bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau, gak modal dikit yang ingin aku beri padamu, doa tulus hati. Ingin mengucapkan selamat ulang tahun langsung Pak. Selamat ulang tahun. Panjang umur, makin berkah. Malam Bapak. Banyak yang kecewa nggak bisa ikut nonton tumpeng. Selamat ulang tahun, Mbak Ranto. Ranto, selamat ulang tahun. Sehat. Mana tambah muda? Tambah langsing kelihatannya nih. Ini Bapak. Salam Pak Imam. Pak Imam tampak kurus. Pak Imam, selamat siang Pak Imam. Selamat siang Pak Imam. Malam agak kurusan dikit. Surabaya. Jadi Pak Zainuddin, Pak Imam. Halo, pilot kita ini Pak Gatot. Halo, Siang Pak malam. Gatot. Sak Pantanan. Pak Gatot, selamat siang Pak Zainuddin ini. Selamat ulang tahun. Happy birthday, sport. Selamat ulang tahun. Buon compleanno, selamat ulang tahun. Kullu sana wa anta tayyib. Selamat ulang tahun. お誕生日おめでとう。Selamat ulang tahun. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Şeravor Daydartı, selamat ulang tahun. Daud Laila Cristiana. Selamat ulang tahun. Buon compleanno. Selamat. Chúc mừng sinh nhật bạn. Selamat. Julie Sandra Pilot, selamat ulang tahun. Bon anniversaire. Selamat ulang tahun. Sinh nhật vui vẻ. Selamat ulang tahun. Daud Lainas Cristiana, Selamat ulang tahun. Happy birthday